Presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Epifani. Kiranya melalui ibadah ini, kita mengalami kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, dan mensyukuri rahmat serta kuasa-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yosef Ain. Marilah umat Tuhan, kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan Allah kita dan kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dalam ibadah kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 yang menyatakan,
dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah nas pembimbing. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Saudara-saudari dalam Tuhan, dengan penuh penyesalan dan rasa malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita kepada Allah. Ya Allah, kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dengan kesungguhan hati dan berbalik kepada Allah,
Dengarlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat 5 yang menyatakan demikian. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan berita pengampunan, hidup kita mau diarahkan dalam hidup yang baru. Karena itu marilah kita berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang dinyatakan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 2 ayat 9 hingga ayat 11 yang menyatakan demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Ibu bapak dan saudara-saudara jemaat Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Melewati berbagai macam bentuk kehidupan, Tuhan tetap setia menolong dan menuntun kami. Hari ini kami bersyukur dapat lagi beribadah. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati kehidupan ini. Kalau hari ini kami kembali akan membaca, merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan
Engkau yang menuntun hati dan pikiran kami, biar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, bahkan kami dituntun juga untuk melakukannya dalam hidup kami. Jadikan hidup kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburkan benih kebenaran firman-Mu, sehingga kami yang bertumbuh di dalam Tuhan menghasilkan buah-buah yang boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus firman Allah yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari Lukas pasal 9 ayatnya ke-28 hingga ayatnya yang ke-36 yang menyatakan, Lembaga Alkitab memberi judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupanya wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini menceritakan tentang pemuliaan Yesus di atas gunung. Peristiwa pemuliaan Yesus di atas gunung ini terjadi kira-kira 8 hari, kalau di dalam Injil Matius dan Markus mengatakan 6 hari
setelah Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Waktu yang disebutkan di dalam Injil ini mau menegaskan bahwa peristiwa pemuliaan Yesus di atas gunung ini belum lama terjadi, jadi masih segar dalam ingatan para murid. Nah, jika kita menyimak pengajaran yang dimaksudkan, yang disampaikan oleh Yesus sebelum pemuliaan itu, maka hal itu terkait dengan pengungkapan suatu identitas yang mau menunjuk kepada diri Yesus sendiri, yang adalah penggenapan nubuatan perjanjian lama, yaitu nubuat tentang Mesias. Apalagi pada saat itu kita tahu di tengah banyak orang muncul pertanyaan-pertanyaan yang menyaksikan apa yang disampaikan dan dilakukan oleh Yesus. Lalu mereka bertanya tentang siapa Yesus. Itu bisa kita bandingkan di dalam pasal 9 ayat 8 dan 9, bahkan juga di dalam ayat 18 sampai 20. Saudara, Yesus pun perlu mendengar sendiri akan jawaban dari para muridnya, yang pada waktu itu kita dengar Petrus menjawab, ia katakan tentang siapa Yesus, bahwa dia adalah Mesias dari Allah. Kalau kita membaca di dalam Matius, dalam Injil Matius pasal 16 ayat 16 dikatakan di sana, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentang anak manusia yang menderita. Bahwa setelah Yesus mendengar jawaban Petrus tadi yang mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, sesuai dengan apa yang dikatakan Matius, maka Yesus pun menjelaskan tentang anak manusia yang menderita dan ditolak lalu dibunuh, tetapi kemudian dikatakan bangkit pada hari yang ketiga. Bandingkan ayat 22. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, dari penjelasan itu nampaknya bahwa Yesus mau merubah pemahaman para murid tentang Mesias yang dalam konsep Yahudi. Dalam konsep Yahudi antara lain bahwa Mesias itu adalah seorang pemimpin yang akan membebaskan mereka dari penjajahan musuh-musuh mereka atau dari bangsa asing. Jadi Yesus mau mengatakan bahwa ia memang benar adalah Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama itu. Tetapi ia adalah Allah yang berkarya untuk keselamatan manusia berdosa. Ia berkarya untuk membebaskan manusia dari dosa. Melalui apa? Melalui penderitaan, melalui kematian, tapi yang kemudian ia akan dimuliakan melalui kebangkitannya. Nah, oleh karena itu para murid dinasihatkan oleh Yesus bagaimana mereka mengikuti dia. Sebab konsep mereka tentang Mesias yang akan menjadi pemimpin ini tentu tidak sama dengan apa yang mau Yesus katakan, bahwa jalan mengikuti dia itu penuh dengan tantangan. Mereka tidak berjalan pada jalan yang selalu mulus saja, tetapi mereka juga akan diperhadapkan dengan jalan-jalan yang kadangkala mereka harus mengalami penderitaan, kesengsaraan dalam kehidupan. Nah, jadi bukan jalan yang mudah untuk menjadi murid atau pengikutnya. Sebab itu Ibu Bapak dan saudara-saudara, 3 orang murid yang paling dekat dengannya mewakili murid-murid yang lain sebagai saksi, dibawa Yesus naik ke atas gunung. Untuk apa? Untuk menyaksikan peristiwa pemuliaan itu.
bahwa itu benar terjadi. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Ia mengajak mereka, juga dia berdoa di sana seperti yang biasa dia lakukan. Setelah berdoa, kita mendengar di dalam bacaan tadi di mana wajah Yesus berubah. Berubah di sini tidak berarti bahwa wajah Yesus berubah dalam bentuknya. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius, di situ lebih jelas yang dimaksud dengan berubah di situ. Karena di dalam Injil Matius dikatakan wajah Yesus bercahaya seperti matahari. Wajahnya tetap wajah itu, tetapi wajah itu kemudian bercahaya. Bercahaya seperti matahari. Begitu juga dengan pakaiannya yang dikatakan oleh penulis Injil Lukas, pakaiannya menjadi putih berkilauan. Dan Matius menjelaskan bersinar seperti terang. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah sebuah apa yang disebut dengan transfigurasi. Terjadi perubahan, tetapi bukan perubahan bentuknya, tetapi perubahan karena wajahnya telah bercahaya, berkilauan. Begitu juga dengan pakaian yang dikenakan oleh Yesus, menjadi terang, bersinar terang. Saudara-saudara, hal seperti yang dialami oleh Yesus di atas gunung ini mengingatkan kita juga akan perjumpaan Musa dengan Allah di Gunung Sinai yang diceritakan di dalam Keluaran pasal 34 ayat 29 hingga 30, di mana ketika Musa menerima pengakuan Allah atas kepemimpinannya di Gunung Sinai itu. Dan di sana kita mendengar Musa diberikan 2 loh batu hukum Tuhan yang akan diteruskan untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Nah, saudara-saudara, perubahan yang terjadi ini membawa suasana ilahi yang tentunya penuh dengan kekudusan dan kesucian. Apalagi di sana dikatakan dihadiri 2 orang tokoh perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia. Yang dikatakan di sana mereka sedang berbicara dengan Yesus. Dan ini memberikan makna bahwa Yesus akan meneruskan, sekaligus juga akan menyempurnakan hukum Taurat yang telah disampaikan oleh Musa. Makanya Yesus pernah mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menyempurnakannya. Dengan semangat kenabian seperti Elia yang tidak pernah takut menyuarakan kebenaran, serta menjadi perantara yang setia. Demikian pun Yesus, sekalipun kelak dia akan menghadapi penderitaan dan kematian, tetapi apa yang akan dialaminya nanti di Yerusalem itu adalah bagian dari rancangan Allah. Karena semua rancangan Allah melalui Yesus bukan akan membawanya pada kematian ataupun membawanya pada kesengsaraan, tetapi melalui semua rancangan itu akan membawa sebuah kesukacitaan besar. Sekalipun memang kesengsaraan itu akan dijalaninya, sekalipun ia akan kehilangan nyawa, tetapi di balik semua itu akan ada kesukacitaan. Karena seperti kata Paulus di dalam suratnya, ia katakan ditabur dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi melalui kebangkitan itulah yang akan membawa kesukacitaan yang akan dialami oleh orang-orang yang mengalami karya penebusan Allah. Melalui kebangkitan, melalui kesengsaraan, kematian, dan secara khusus melalui kebangkitan itu. Nah, saudara-saudara, di dalam teks bacaan kita memang Petrus pada waktu itu yang menyaksikan peristiwa percakapan ketiga orang di atas gunung itu, nampaknya belum dapat memahami
Walaupun ia sendiri merasakan ada kebahagiaan dapat menyaksikan 3 pribadi yang sedang bercakap dengan serius, yang sedang bercakap tentang tujuan kepergian Yesus yang nanti akan digenapinya di Yerusalem. Pada waktu itu mungkin saja Petrus berpikir bahwa Yesus yang disebutnya Mesias, ia akan ditopang oleh 2 orang nabi besar untuk bersama-sama membebaskan dan memberi kemenangan bagi mereka atas musuh-musuh mereka selama ini. Sehingga tentu saja hal itu memberikan kemah bagi 3 pribadi. Rencananya melalui peristiwa yang dialami oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes lewat awan yang menaungi itu, akhirnya membuat mereka tunduk penuh hormat kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, lalu kita mendengar Allah pun menegaskan kembali seperti yang pernah ia katakan sewaktu Yesus dibaptis. Kalau pada waktu itu dikatakan di dalam Lukas pasal 3 ayat 22, inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Dan sekarang ia katakan lagi, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya ini jelas bahwa Yesus ini adalah pribadi yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi alatnya, menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga itulah ia katakan, dengarkanlah dia, karena apa yang dikatakannya melalui firman-firmannya, bahkan apa yang dibuatnya melalui karya-karyanya, semua itu harus didengar. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ia telah memberikan contoh dan ia telah memberikan teladan yang baik, baik itu dalam ketekunan berdoa yang bukan hanya dikala Allah. Ia juga mau supaya kita sebagai gereja untuk tetap tekun di dalam doa, mengalami hadirat Allah di dalam hidup kita. Sebagai gereja yang dipanggil hidup di dalam kekudusan, hidup dalam terang kemuliaan Kristus, maka tentu saja ibu bapak dan saudara-saudara, dalam situasi apapun gereja harus terus dan tetap menghadirkan tanda-tanda kekudusan, tanda-tanda kekhususan dari Allah itu melalui gereja di tengah-tengah dunia ini. Tidak terkecuali ibu bapak dan saudara-saudara, dalam menghadapi segala bentuk penderitaan,
dia harus tetap menjaga kekudusan hidup itu. Dengan demikian, gereja harus betul-betul lebih mau mendengarkan Tuhannya, mengikuti Dia meskipun harus melewati jalan yang tidak enak. Semua itu hanya dapat dijalani oleh gereja dengan kesungguhan dan komitmennya, mengenal, melakukan apa firman-Nya dalam kehidupan ini. Termasuk ibu bapak, dalam situasi COVID-19, pandemi COVID-19 yang kita alami sampai hari ini. Di sini pun Tuhan tetap memanggil kita, mengutus kita dalam dunia ini, agar kita tetap menghadirkan tanda-tanda kekudusan itu lewat ketekunan kita berdoa dan menghadirkan tanda-tandanya melalui karya-karya kehidupan kita. Bukan justru kemudian kita berusaha untuk menghindari penderitaan, berusaha untuk meninggalkan jalan-jalan Tuhan, lalu berusaha untuk mendapatkan jalan-jalan yang justru tidak menjadi kehendak Tuhan. Bukankah itu juga sebagai tanda atau bentuk dari kita tidak mau mendengarkan Dia? Mendengarkan Allah berarti kita siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun kita harus diperkenankan menghadapi penderitaan dan pergumulan-pergumulan kehidupan, apapun juga bentuknya, kita harus tetap menjalaninya dengan tetap setia kita kepada Tuhan, seperti kesetiaan Elia di dalam melaksanakan panggilan Tuhan, dan karena itu ibu bapak dan saudara-saudara, marilah kita sebagai umat Tuhan tetaplah kita tekun berdoa di rumah masing-masing. Tetaplah tekun kita beribadah, walaupun sampai hari ini kita masih beribadah di rumah. Apapun juga tantangan kita, janganlah pernah berhenti untuk tetap setia datang memuliakan Allah dalam ibadah-ibadah kita di rumah atau di mana saja. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetaplah hadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, tanda-tanda kekudusan Allah melalui karya hidup kita. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan juga menguatkan kita. Semakin kita setia, semakin kita mengenal Dia, maka marilah kita makin setia juga kepadanya dalam segala hal, termasuk setia dalam beribadah dan melakukan kehendak-Nya. Tuhan menolong kita semua umat-Nya, dan Tuhan memberkati setiap karya kehidupan kita dimanapun kita hadir dan menghadapi kehidupan ini. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita kembali menaikkan satu pujian, Gita Bakti 160. Jemaat Tuhan,
Silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Pada hari ini di sini kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut biarlah masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Ibu bapak dan saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Sebagaimana kami sudah mendengarkan apa yang Engkau katakan melalui firman-Mu, supaya kami mendengarkan Engkau. Kiranya kami tidak menyia-nyiakan firman yang sudah kami dengar. Ajar kami untuk tetap setia di dalam hidup ini, melakukan kehendak-Mu, dan tetap menjadi pengikut-Mu dalam segala keadaan, tantangan, pergumulan apapun. Hari ini Bapa kami dalam sorga, sebagai anak-anak-Mu, kami tetap berdoa menyerahkan kembali seluruh kehidupan kami dalam tugas pekerjaan dan usaha yang kami jalani. Tuhan memberkati, biarlah kiranya semua itu dapat kami lakukan. Biarlah Tuhan terus mengajarkan kami untuk selalu mengucap syukur untuk segala berkat-Mu dalam hidup kami. Sebagai gereja Tuhan, kami berdoa Tuhan terus menolong dan memberkati persekutuan kami, berkati para pelayan-pelayan Tuhan, berkati setiap pengurus-pengurus dari unit-unit misioner, dan semua kegiatan-kegiatan pelayanan yang kami lakukan. Biarlah semua yang kami lakukan hanya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di masa-masa pandemi ini kiranya kami tetap setia beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun kegiatan-kegiatan ibadah yang kami ikuti masih banyak kami lakukan di rumah masing-masing, tetapi semua itu kiranya tidak mengurangi sukacita kami untuk terus memuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, Tuhan juga tilik dan berikan mereka kesembuhan. Kami berdoa untuk Bapak Yakob yang ada di rumah sakit Pelni, untuk Ibu Yohana Yakob, untuk Saudari Sintike Tanamal, untuk Saudari Sweni Dians Maturbongs, untuk Bapak Anis Tupesi, untuk Kristina Tanamal, untuk Firmanto, juga untuk Bapak Arisman Panjaitan, dan mungkin masih ada lagi mereka yang belum kami ketahui dalam kondisi lemah tubuh. Tuhan sembuhkan mereka dan berikan kesehatan yang prima bagi mereka. Kami berdoa bagi kegiatan-kegiatan pelayanan, program-program kami ke depan. Tuhan juga tetap menolong kami. Sementara itu kami juga menyerahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun, khususnya juga bagi Gereja Persekutuan Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati dalam kehadiran, dalam persekutuan pelayanan dan kesaksiannya. Berkati juga untuk majelis sinode agar tetap dapat menjalankan tugas panggilannya, agar semua pelayanan kami sebagai GPIB yang terus dipakai oleh Tuhan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pelayanan kami. Hari ini kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan juga memberkati, biarlah pemerintah kami tetap dapat menjalankan tugasnya, terutama dalam kami menghadapi resesi ekonomi maupun juga pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum ada tanda-tanda meredah. Walaupun vaksinasi sedang dijalankan, tapi Tuhan terus menolong dan memberkati semua upaya yang dilakukan. Para tim medis, dokter, perawat, dan semua mereka yang memberikan diri untuk melayani dalam menangani mereka yang sedang sakit karena COVID. Tuhan sembuhkan, Tuhan tetap berikan kesehatan supaya mereka tetap dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kami berdoa pada hari ini Tuhan untuk jemaat-Mu yang tetap memberikan kepedulian mereka menunjang pelayanan-pelayanan yang ada.
baik itu melalui persembahan persepuluhan yang diberikan di minggu ini. Tuhan juga berkati, biarlah berkat-berkat-Mu terus melimpah di dalam hidupnya mereka. Kami percaya mereka yang memberi tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan akan melimpahkan dengan segala berkat-Mu. Juga dengan persembahan-persembahan lain yang mereka persembahkan, biarlah itu juga terus Tuhan pakai dan Tuhan berkati supaya dapat dipakai bagi pekerjaan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan dalam segala pergumulannya yang mencari pekerjaan, mereka yang studi, yang dekat, yang jauh. Kami berdoa untuk para orang tua kami, para lansia. Bahkan kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang boleh bersuka cita dalam ketambahan usia, baik kelahiran maupun perkawinan, baik di hari ini maupun dalam satu pekan yang berjalan. Tuhan sempurnakan segala sukacita mereka. Hari ini kami semua yang Tuhan pakai dalam pelayanan, Tuhan juga memberkati untuk penatua dan diaken, untuk organis, untuk pemandu lagu, operator multimedia, untuk komisi Inforkom. Tuhan memberkati pelayanan yang boleh dilakukan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau serahkan semuanya hanya kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, yang tetap menyertai kami, kiranya juga terus menuntun dan memberkati apa yang kami lakukan, biar semua hidup kami adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampunilah kami Tuhan akan salah dan dosa kami, dan inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat diberikan melalui QR Code, transfer bank, atau dengan mengumpulkan dalam amplop lalu disetor ke gereja pada hari Minggu, ke kantor majelis jemaat pada hari dan jam kerja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahkan dirimu kepada
dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji nama Tuhan dan persembahkan diri padanya. Soraklah hai umatnya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita sujud menyembahnya. Ucapkan syukur puji namanya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan sumber berkat, kami datang dalam ucapan syukur. Kami bawa persembahan kami sebagai rasa syukur karena berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kiranya Engkau berkati dan pakailah kami sebagai saluran berkat-Mu bagi dunia yang Kau kasihi, agar setiap umat mengenal karya-Mu dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu kelima sesudah Epifani 7 Februari 2021. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam kegiatan-kegiatan jemaat sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat. Kami hanya menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Bidang iman, ajaran, dan musik gereja. Ibadah hari Minggu masih dilaksanakan secara daring atau online melalui kanal YouTube GPIB Silo, Jakarta setiap hari Minggu pukul 9 WIB. Ibadah hari Minggu pelayanan anak untuk kelas TK dan anak kecil secara daring melalui kanal YouTube GPIB Silo setiap hari Minggu pukul 7 WIB. Dan untuk anak kelas tanggung melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 8 WIB. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna dilaksanakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 11 WIB. Ibadah keluarga dilaksanakan secara daring atau online melalui kanal YouTube GPIB Silo setiap hari Rabu pukul 19 WIB. Bidang pengembangan ekonomi gereja menginformasikan kepada warga jemaat persembahan ibadah hari Minggu, amplop persepuluhan, amplop akhir tahun, dan atau amplop syukur lainnya dapat jemaat berikan dengan cara 1. Diantar langsung ke gedung gereja dan dimasukkan dalam kotak persembahan yang tersedia pada setiap hari Minggu. 2. Persembahan melalui QR Code. Barcode tertera pada layar dan warta jemaat. 3. Transfer melalui rekening BRI GPIB Silo Jakarta. Nomor rekening tertera pada layar dan warta jemaat. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bidang informasi, komunikasi, dan penelitian pengembangan. Pengunduran diri sehubungan dengan tata gereja yang berlaku, di mana tidak diperbolehkan pasangan suami dan istri melayani sebagai majelis. Maka diinformasikan kepada jemaat bahwa pengunduran diri telah dilakukan oleh Saudara Diakon Brian Manuel Samu-Samu, Majelis Sektor Pelayanan 1, terhitung sejak pernikahan yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2020. 2. Pengunduran diri Bapak Yoram Handoko sebagai anggota BPPJ GPIB Jemaat Silo Jakarta dikarenakan kesibukannya. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Pertemuan warga Sidi Jemaat.
Sebelum memasuki tahun program kerja dan anggaran 2021 sampai 2022, akan diadakan pertemuan warga Sidi Jemaat pada hari Minggu 28 Februari 2021 pukul 11 WIB di ruang ibadah, tetap dengan protokol kesehatan yang dianjurkan. Kelas katekisasi. Kelas katekisasi reguler dan khusus 2021-2022 akan kembali dibuka. Bagi warga jemaat yang ingin mendaftar dapat mengambil atau mengisi formulir pendaftaran di ruang sekretariat setiap hari pada jam kerja. Cuti Ketua Majelis Jemaat. Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Yosep Aeng, akan menjalani cuti tahap kedua pada tanggal 9 sampai 25 Februari 2021. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang ikut ambil bagian dalam ibadah online atau daring di pagi hari ini. Pelayan firman di pagi hari ini, Bapak Pendeta Yosep Aeng STH, para presbiter, diaken, dan penatua yang bertugas, pemandu lagu, organis, pelayan multimedia, dan teknisi yang bertugas dalam ibadah ini. Demikian warta hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui hidup, kegiatan, dan karya kita bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, pergilah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Thank you.